Comeback yang sangat luar biasa dan kemenangan yang sangat terhormat. Indonesia menumbangkan Vietnam 2-1. Jom kita saksikan video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian, saya menduga kalian kini kegembiraan yang sangat luar biasa apabila timnas Indonesia U16 dan juga comeback yang sangat luar biasa, guys, bagi saya. Ketinggalan 1-0 kemudian bangkit dengan mencetak 2 gol, menumbangkan musuh, kini musuh berbuyutan Vietnam, dan juga Thailand adalah musuh berbuyutan kini Indonesia. Oke, guys, sebelum itu saya mengucapkan selamat datang ke channel ini. Saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga senantiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Saya terharu, saya teruja untuk membuat video highlight ini. Karena apa, guys? Karena dendam di U16 itu dibalas sendiri oleh timnas Indonesia. Tidak memerlukan tim lain untuk membalasnya. Biar Indonesia sendiri yang mengajar Vietnam dan Thailand. Maka itu yang terjadi semalam, guys, apabila Indonesia walaupun di awal saat permainan mereka telah dicetak gol melalui sepak penalti, itu pun diragukan, guys. Tetapi apapun comeback yang luar biasa itu yang titik tolak, titik mula, dan titik semangat kejayaan untuk timnas Indonesia. Sangat-sangat terhormat kemenangan ini dan sangat-sangat sejarah comeback yang dilakukan oleh pemain-pemain U16 timnas Indonesia. Tahniah dan syabas sekali lagi kepada U16 timnas Indonesia dapat mengalahkan pasukan Vietnam, pasukan mafia ini. Oke, jom guys kita semak sama-sama video ini. Video ini daripada mana? Video ini daripada channel Azhari Catfish Cultivation. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan lonceng sekali, guys, untuk channel ini, dan juga share, like, komen. Judulnya ialah Highlight Indonesia U16 vs Vietnam U16. Skor Indonesia 2 dan Vietnam 1. Itu, guys. Oke, tanpa berbahasa basi, jom kita semak sama-sama video kemenangan ini, guys. Matsi 352. Indonesia berbaju merah, Vietnam berbaju putih, guys. Serangan awal bagaimana? Masih lagi di dalam kawasan area kotak penalti pasukan Vietnam. Percobaan pertama mudah. Wow, ini, guys, yang saya ingin komentar. Pertamanya, supporter penyokong Indonesia telah kembali ke stadion memberikan sokongan padu. Saya ucap terima kasih, guys, saya salut, dan ini yang sebenarnya terbaik bagi timnas U16. Mereka memerlukan sokongan, mereka memerlukan semangat. Itulah comeback itu akan datang sangat luar biasa apabila sokongan-dokongan supporter yang ada di stadion ini. Salut. Oke, jom kita sambung, guys. Sekali lagi, sepakan percuma daripada jauh. Wow, cantik. Indonesia menyerang daripada sebelah kiri pula. Bagaimana? Antar ke tengah. Oh, hampir-hampir gol sendiri, guys. Hampir gol sendiri oleh pemain Vietnam. Saya menyaksikan perlawanan penuh ini semalam, guys. Indonesia lawan Vietnam ini. Saya memerhatikan banyak perkara. Nanti kita akan membuat ulasan di akhir video ini. Percobaan lagi, oh, tinggi. Wow, Bima Sakti, guys.
Dia telah mengubah strategi di separuh masa kedua. Di babak yang kedua, saya menyaksikan ada perubahan beberapa taktikal. Oh, ini penalti kah? Ini yang penalti lebih kurang diragukan. Kita lihat ulang tayangnya kalau ada. Oke, kita lihat secara perlahan. Seolah-olah dia menjatuhkan diri, guys. Pemain Vietnam ini ya. Dia melarikan diri masuk dalam kotak penalti, kemudian oh, tidak disentuh, guys. Ini tidak disentuh oleh pemain Indonesia. Tetapi wasit tidak berapa menyaksikan secara dekat rasanya. Apapun ini diterima oleh semua pemain. Ini yang bagusnya, mental pemain pada ketika ini di dalam lapangan itu tidak harus diganggu dengan keputusan wasit. Mereka harus fokus sebenarnya. Ini yang terbaik. Cara bagaimana berpikiran pemain Indonesia pada ketika ini sangat luar biasa juga. Oh, ini gol pertama. Ini gol yang akan dibalas di separuh babak yang kedua nanti, guys. Di babak yang kedua. Wow, ini oke. Indonesia di babak yang pertama ini juga begitu banyak menyerang, guys, sebenarnya. Serangan demi serangan, serangan demi serangan. Itulah apabila menyerang, akhirnya mendapatkan gol. Oke, kita lihat ini sekali lagi sepakan percuma ya. Wow, cantik. Oi, sedikit terkeluar di sebelah kanan. Wasit meniup whistle babak pertama. Masih lagi. Indonesia menyerang bagaimana? Wow. Oh. Tiada sepakan penalti ya. Bagaimana? Bagaimana kakak? Afrizal ya. Belum bisa lagi menembus gawang Vietnam. Oke, Indonesia membuat serangan dari tengah. Bagaimana? Masih lagi, antar ke tengah. Sondolan, gol, guys. Ini gol kedua, guys, melalui Sondolan. Wow, sangat-sangat menggembirakan dan begitu penyokong supporter menyambutnya dengan sorakan padu dan mantap. Wow. Inilah doa-doa kalian, guys. Ini doa-doa supporter. Ini doa seluruh rakyat Indonesia. Wow. Tidak dikawal, tetapi titik poinnya dengan pemain bernomor 12 ini. Oke. 3 lawan 3, bagaimana? Sekali lagi gol. Ini yang gol kemenangan, guys. Gol kemenangan. Wow. Belum sempat penyokong, pendukung, supporter meraihkan gol pertama, itu telah tercipta lagi gol kedua, guys. Wow. Ini betul-betul sangat-sangat luar biasa. Wow. Doa meremang merinding saya, guys, dengan doa sujudnya pemain itu.
menandakan syukurnya dia dapat mencetak gol kedua bagi Indonesia. Merinding saya guys. Wow, tengok guys, naik bulu Roma. Ini gol tetapi tidak dikira guys. Ini memang berlaku pelanggaran oleh pemain Vietnam ke atas penjaga gol. Saya berterima kasih kepada wasit. Ini dia melihatnya guys. Ini dia melihat di depan secara nyata pemain pertahanan Vietnam itu merempuh ataupun melanggar ya penjaga gol. Bola sudah di tangan kiper, benar, tetapi dia melanggar daripada belakang. Wow, itulah dia guys. Itulah guys, syukur alhamdulillah. Hebatnya sepak bola Indonesia ini apabila mereka ketinggalannya dengan tim yang hebat, mereka comeback sangat luar biasa. Dan yang saya respect juga adalah kehadiran supporter-supporter mulai memenuhi stadion itu. Itu yang membuatkan semangat para pemain. Saya menyaksikannya sekiranya stadion itu penuh oleh penyokong Indonesia. Pasti pemain-pemain Indonesia akan memberikan tantangan 200% di dalam lapangan itu. Pasti mereka akan comeback bagaimana mereka ketinggalan 1 gol. Mereka tidak pun menyerah kalah. Mereka tetap menyerang sehinggalah mereka mencipta gol dan juga mendahului dan juga menjuarai kemenangan pada malam tadi guys. Jadi merinding saya guys dengan gol jaringan yang kedua tadi, jaringkan oleh pemain Indo, dan sujud syukurnya itu membuatkan saya rasa ingin meneteskan air mata. Bagaimana mereka berjuang bermati-matian, NKRI harga mati itu berhabis-habisan demi untuk mengalahkan mafia sepak bola di Asia Tenggara ketika ini, yaitu Vietnam. Syabas dan tahniah kepada timnas Indonesia U16 dan juga kepada supporter penyokong yang hadir ke stadion itu, menyaksikan sendiri di depan stadion, di lapangan, untuk menyatakan sokongan yang cukup padu, tidak berbelah bagi. Saya pasti ramai yang kecewa AFF baru-baru ini bawa 19, tetapi itu tidak harus diambil kira. Maka buktinya sendiri supporter datang untuk memberi sokongan padu kepada U16, dan ini saya rasa kemenangan yang sangat merit. Kredit harus diberikan kepada timnas Indonesia. Dia lolos secara sendiri. Dia lolos dengan kemenangan, dengan 3 kemenangan yang dilalui, bukan dengan bantuan tim lain. Itu yang saya katakan video sebelum ini guys. Kemenangan harus dilakukan. Saya setuju dengan Bima Sakti itu. Tidak perlu bermain sederhana, tidak perlu bermain imbang, tetapi perlu cipta kemenangan. Perlu serang, menyerang. Tidak perlu bermain slow. Itu taktikal yang dibuat oleh Bima Sakti. Dan saya ingin mengatakan taktikal yang pertama dilakukan. Saya menyaksikan full perlawanan ini semalam ya guys. Taktikal yang telah diubah oleh Bima Sakti di babak yang kedua itu bagaimana dia coba menyerang melalui tengah dan tepi itu. Sama persis seperti Filipina. Apabila di tengah, gelandang tengah kawasan itu telah dikunci, maka perlu kepada sayap untuk menyerang. Perlu kepada sayap kiri dan kanan. Itu dilakukan apabila pemain sayap kiri kanan, dan akhirnya gol pertama melalui pemain bernomor 12 menyerang daripada sayap kiri, mengantar bola ke tengah dan disondol dengan gol yang cantik tanpa dikawal oleh pemain Vet. Gol pertama itu dijaringkan oleh Arkan Putra guys. Dan saya suka kepada pemain yang bernama Nabil Ashura ya. Nabil Ashura itu yang mencetak gol kedua itu, dimana masa menentang Filipina itu dia mencetak hat-trick. Itu yang berlaku kepada Vietnam juga. Nabil Ashura punya satu kekuatan dan juga potensi permainan yang cukup baik sehingga boleh mencetak gol sekali lagi. Dia kini adalah
penjaring gol yang terbanyak dalam kejohanan ini. Jadi apapun yang berlaku, saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada timnas U16 ini. Bisa tampil dengan semangat juang mereka. Saya suka pemain U16 ini karena faktor postur tubuh mereka itu sesuai dengan keadaan sekarang ini, yang dijaga rapi. Saya suka juga dengan mental dan emosi pemain pada ketika di dalam lapangan itu, tidak terlalu terikut-ikut dengan keganasan lawan. Contohnya apabila Vietnam mengasari mereka tidak terburu-buru untuk melakukan sesuatu yang membahayakan timnas Indonesia itu sendiri. Rata-rata pemain U16 Indonesia ini guys, dia memikirkan ke hadapan. Karena apa guys? Karena saya berkata begitu, apabila berlaku sepakan penalti yang walaupun tidak disentuh oleh pemain pertahanan Indonesia, mereka tidak memprovokasi. Pemain-pemain timnas U16 Indonesia ini tidak mengerumuni wasit dan membantah dengan secara keras. Mereka masih mempunyai akal pikiran yang waras bahwa ada lagi masa untuk kita membalas di babak pertama ini dan di babak kedua. Ada baki menit, ada baki saat yang perlu kita perjuangkan. Begitu pemikiran mental pemain timnas U16. Ini yang saya suka sebenarnya. Sebab dalam sepak bola ini guys, emosi itu perlu dikawal. Di dalam lapangan itu, selain daripada kita berlawan dengan pemain lawan, tetapi kita mental pemain itu juga berhadapan dengan emosi daripada supporter. Supporter ini boleh memprovokasi, boleh memberi semangat. Begitu juga dengan wasit. Ini juga boleh menjadikan emosi itu berubah. Tapi apa yang dilakukan oleh pemain timnas U16 ini, mereka dapat mengawal emosi dengan baik guys. Jadi apabila mereka dapat mengawal emosi dengan baik, walaupun wasitnya bagaimana, walaupun supporternya bagaimana, pemain lawan juga bermain dengan kekasaran, tapi mereka masih stabil untuk mengawal semua itu dalam pikiran minda mereka, maka aura-aura positif itu akan ada dalam tim itu. Sebab itu mereka menyerang dan akhirnya mencipta 2 gol itu. 2 gol kemenangan pada malam itu. 2 gol yang cukup luar biasa. Dan saya tertarik dengan gol yang kedua dijaringkan oleh Nabil. Dia terus sujud syukur guys. Sujud syukur menandakan dia cukup berterima kasih dan bersyukur atas jaringan itu. Dan itulah sebaik-baik yang dilakukan. Tahniah sekali lagi kepada pasukan timnas Indonesia yang berjaya layak lolos ke peringkat semifinal. Dan saya juga guys mengharapkan semoga pasukan Malaysia dapat mengalahkan Australia. Seterusnya melihat poin bersama dengan Myanmar itu, mudah-mudahan Malaysia juga di tangga teratas dalam kumpulan C bersama Myanmar, Australia dan juga Kamboja. Saya mengharapkan Malaysia juga layak, dan juga saya ingin melihat Malaysia itu di semifinal melawan tim yang bukan Indonesia, tetapi saya ingin melihat Malaysia dan Indonesia di final guys. Keseruan itu pasti ada. Rivalitas derby Nusantara itu pasti ada pada ketika itu. Tetapi telah berubah, konteksnya telah berubah. Kalau dulu Malaysia adalah musuh kepada Indonesia, tetapi kini tidak. Konteksnya telah berubah. Perlawanan itu menjadi perlawanan final yang paling menarik dalam sejarah untuk tahun ini. Oke guys, sampai di situ saja ulasan yang cukup panjang hari ini ya. Tetapi saya ingin menyuarakan rasa hati saya kepada timnas ini. Jadi dia panjang sedikit guys. Sampai kita berjumpa lagi. Jika kalian juga punya ide, pandangan yang tersendiri, boleh komentar di ruang kolom di bawah. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.